Ada yang bertanya, izin menyampaikan pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama ini mohon tips bagi kami, gitu ya. Bagi kami single lila nih, wah single lila bahasanya, agar dapat mengambil peran menghadirkan ketahanan keluarga. Tuh, jadi mohon tips bagi kami yang masih single lila nih, agar dapat mengambil peran menghadirkan ketahanan keluarga. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pentingnya kita menjaga ketahanan keluarga? Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja faktor yang harus ada dalam diri seseorang untuk menghadirkan ketahanan keluarga? Mungkin itu Ustaz, ada 3 pertanyaan gini. Ya, Mungkin bisa baik, langsung dijawab sih Ustaz. siap. Jadi yang pertama ini kaitannya sama single lilah, perannya apa dalam ketahanan keluarga. Jadi kalau single lilahnya masih hidup sama orang tuanya, berarti tetap perannya besar juga, ya kan? Karena ketahanan keluarga itu kan bukan suami sama istri saja, tapi seluruh keluarga kan. Dan kalau kemudian umpamanya bapaknya berhalangan karena mungkin udah sepuh atau ada persoalan-persoalan yang lain, maka bisa jadi yang mengambil kemudi untuk menghadirkan ketahanan keluarganya kan bisa jadi anak-anak yang single lila itu, ya kan, bagaimana secara ekonomi ditopang, bagaimana secara fungsi sosialnya, fungsi fungsi keagamaannya dan seterusnya. Karena kalau bicara tentang ketahanan keluarga kan bukan hanya persoalan hubungan suami istri saja, tapi banyak faktor-faktor yang terkait dengan itu sehingga sebuah keluarga itu dia mampu untuk survive, dia bertahan meskipun dihantam berbagai macam badai, berbagai macam ujian keluarga, tapi mereka pun kalaupun sempat terpuruk itu bisa bangkit kembali dan kuat lagi. Itu namanya resilience, itu namanya ketahanan, ya kan? Maka kalau single lilah masih hidup bersama dengan keluarga besarnya, maka peranannya besar banget kan gitu, ya kan? Terkait dengan ketahanan keluarga. Nah, kalau keluarga sendirinya kan kalau belum menikah, belum berkeluarga ya berarti belum bisa, nah keluarganya aja belum ada gimana mau bikin ketahanan keluarganya, ya kan? Terus kemudian yang kedua ini kaitannya dengan seberapa strategis ketahanan keluarga. Kalau kemudian kita baca bahasan-bahasan terkait dengan mungkin Kementerian Perempuan atau terkait dengan terkait dengan BKKBN, maka ketahanan keluarga itu penting banget, ya kan? Bahkan kalau mereka bilang itu tonggaknya ketahanan nasional itu ya berasal dari keluarga. Karena institusi negara itu miniaturnya itu adalah keluarga. Itu yang kedua, strategi nilai urgensi ketahanan keluarga. Jadi kalau prediktor ketahanan keluarga yang bisa menghadirkan ketahanan keluarga itu tadi persoalannya masalah ekonomi pertama, karena Rasulullah menyebutnya kalimat tungkahul mar'atu li arba. Jadi seorang perempuan itu layak dinikahi ketika dia memiliki 4 hal. Pertama adalah faktor ekonomi, karena dia itu kaya, ya kan, atau paling nggak mampu untuk berpenghasilan. Qadirun alal kasbi. Yang kedua itu adalah lihasabiha. Jadi keturunan, karena nanti berkait dengan masalah kualitas anak keturunan. Karena ini kaitannya satu keluarga itu akan menghadapi berbagai macam tantangan dan seterusnya. Itu juga nanti dikaitkan dengan persoalan keturunan kan. Stunting yang sekarang lagi di BKKBN atau di instansi pemerintah, ya kan, karena memang faktanya banyak banget yang stunting itu juga dikaitkan dengan persoalan keturunan juga, ya kan. Maka yang kedua itu faktor keturunan, menjadi prediktor ketahanan keluarga itu keturunan atau strata sosial. Yang ketiga itu adalah faktor fisik, masalah pesona kecantikan, pesona fisik lah gitu. Itu yang ketiga, 5 liha. Baru yang ketiga yang keempat itu ini yang menjadi sumbu ketahanan keluarga bahasanya para pakar itu agama. Karena kalau bahasanya kenapa Rasul menyebut fadfar bidatid din taribat yadak gitu kan? Kenapa Rasulullah kok menyebutkan pilihlah oleh kalian perempuan-perempuan yang memiliki agama maka kalian akan beruntung. Itu karena seorang perempuan yang memiliki agama, dia akan memantaskan diri menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Dari sisi ekonomi dia akan menopang ekonomi keluarga, dia akan menguayakan untuk membantu suaminya. Yang kedua itu adalah dari sisi keturunan, meskipun mungkin keturunannya ada dari keluarga biasa-biasa, tapi marwah keluarga itu akan diangkat sedemikian rupa dengan cara
tadi kecerdasan dia, bagaimana dia mengelola rumah tangga, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia mendampingi suaminya, itu marwah di titik itu. Maka hasabnya itu berasal dari justru dari dirinya, bukan dari orang tua atau keturunan dia. Yang ketiga, ini kaitan dengan kecantikan. Ya kan, pesona fisik. Seorang yang memiliki agama, seorang istri yang agamanya itu bagus, dia akan tampil paling cantik di hadapan suaminya, di hadapan orang lain bodo amat intinya. Bukan bodo amat, maksudnya bagaimana pesona dirinya di hadapan suaminya itu akan dia lebih kedepankan, ya kan? Karena dia tahu bahwasanya kewajiban dia untuk tadi menghadirkan ketahanan keluarga atau untuk menghadirkan kebahagiaan bagi suaminya itu. Maka dia akan melakukan yang terbaik bagaimana agar pesona fisik dia itu akan tampak di hadapan suaminya. Itu fathar bidadidin. Maka kalau pertanyaannya adalah kesiapan seperti apa agar kita bisa menghadirkan ketahanan keluarga, mestinya seorang itu harus mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang dari sisi pertama kan konsep keilmuan dia. Ya kan, ilmu untuk berumah tangga atau ilmu segala ilmu, kan namanya ilmu itu kan nggak boleh berpuas-puas. Ya kan, kalau kita sudah puas dengan keilmuan kita sudah sedang memerosokkan diri dalam kebodohan kan gitu. Karena ilmu terus berkembang dan kita butuh ilmu itu. Bahkan orang sekelas kalau kita lihat fitnah ilmu dalam surat Al-Kahfi umpamanya, kalau kita melebar ke situ, itu kan kisahnya Nabi Musa dan Abdun min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min laduna ilma, Nabi Khidir kalau di surat Al-Kahfi itu kan Nabi Musa itu orang yang paling pandai, orang yang paling mulia, orang yang nggak ada bandingannya pada zaman itu. Tapi ketika dia tahu ada orang lain yang memiliki ilmu yang dia tidak memiliki, maka lihat bagaimana tawadhu'nya dia ketika dia mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Boleh nggak aku ikut kepadamu agar engkau mau mengajarkanku satu ilmu yang aku tidak pernah mendapati dan engkau memiliki itu dari Allah. Sampai tawadhu'nya sampai seperti itu, padahal dia lebih hebat, lebih mulia dibandingkan Khidir. Dia nabi, dia rasul, dia kalimullah. Satu-satunya pihak yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang mulia apa? Tapi untuk persoalan ilmu dia sampai tawadhu seperti itu. Atau bahkan himmah dia, itu kan kalimatnya wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Obsesi dia terhadap keilmuan itu sampai mengatakan aku akan terus-menerus berjalan sampai aku bertemu di antara dua Majma'al Bahrain itu kan pertemuan dua samudra yang diinformasikan disitulah Khidir itu berada. Atau kalau nggak ketemu di situ maka au amdiyahu, aku akan terus-menerus berjalan meskipun sampai menghabiskan bertahun-tahun. Itu obsesi terhadap ilmu gitu. Maka kalau kita menginginkan tadi menghadirkan sebuah ketahanan keluarga, maka kita harus terus berproses untuk menjadi seorang yang right track untuk mendapatkan keilmuan bagaimana menghadirkan ketahanan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, di samping kita tadi memiliki keilmuan untuk itu, tapi secara spiritualitas kita nggak boleh kendor. Artinya kita tadi tahu bahwasanya yang menghadirkan mawaddah sama rahmah itu kan Allah. Wa ja'ala bainakum. Ja'ala itu zomirnya kembali kepada Allah, bukan kepada suami istri kan. Karena yang menghadirkan ketahanan, yang menghadirkan mawaddah sama rahmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana spiritualitas kita? Ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tazkiyatun nafas, ibadah-ibadah itulah yang akan menghadirkan Allah itu akan memberikan kasih sayang kepada kita. Kan umpamanya lihatlah surat Maryam umpamanya salah satunya innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan memproduksi amal-amal soleh itu Allah akan menghadirkan wudda, tadi kalimat mawaddah itu pada dirinya. Ya kan? Jadi orang yang akan eksis dalam rumah tangga dia atau survive atau bahkan tadi mampu menghadirkan ketahanan keluarga itu adalah orang-orang yang beriman dan memproduksi amal soleh. Itu tandanya spiritualitas itu penting. Ya kan, yang lain urusan-urusan lain masalah tadi ekonomi, masalah fisik, masalah keturunan dan seterusnya itu kan sebenarnya mengikut aja. Maka Rasulullah tadi menyebut fadfar bidati diri. Kira-kira sih kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab, Bu Isra dan kawan-kawan semua.